Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Masih dengan tema bulan ini yaitu ability atau kemampuan. Kita tahu bahwa masing-masing kita ini diberikan kemampuan oleh Tuhan. Amin. Kita tahu masing-masing kita sudah diberikan kemampuan demi kemampuan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tujuannya untuk melayani Tuhan. Tujuannya kita menggunakan kemampuan-kemampuan itu untuk melayani Tuhan. Tetapi bagi beberapa orang pelayanan bukanlah hal yang disukai atau diminati bagi beberapa orang. Mungkin karena mereka belum paham apa itu melayani, kebenaran-kebenaran tentang melayani. Bagi beberapa orang pelayanan dipandang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena mereka belum paham atau belum mengerti kebenaran tentang melayani. Jadi pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kebenaran tentang melayani. Sama-sama bilang kebenaran tentang melayani. Saya berdoa firman Tuhan pagi hari ini akan membangkitkan semangat kita untuk lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Puji Tuhan, hari yang penuh sukacita kita bisa belajar firman Tuhan. Karena pemahaman kita tentang melayani itu penting supaya kita melayani sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Jadi pemahaman kita tentang melayani itu harus kita pahami dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak kebenaran tentang melayani, tapi hari ini pagi ini kita akan belajar 4 kebenaran tentang melayani itu sendiri. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini membangkitkan semangat kita untuk tetap terus melayani Tuhan. Yang pertama, kebenaran yang pertama, jadi mengapa orang tidak melayani? Karena bagi beberapa orang melayani itu menurutnya hanya untuk orang-orang khusus. Nah, tetapi yang sebenarnya semua orang percaya itu melayani. Amin. Melayani hanya untuk orang-orang khusus itu salah. Semua orang percaya melayani. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10 dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini berkata, kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu, sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Jadi mengapa orang tidak melayani? Mungkin salah satunya karena mereka pikir melayani itu cuma orang-orang yang pendeta, cuma orang-orang yang sekolah teologi atau orang-orang yang rajin-rajin ikut kegiatan, hanya orang-orang tertentu atau pelayan-pelayan khusus, pelsus seperti itu. Makanya mereka berpikir, aduh kita tidak mau terlibat dalam pelayanan karena bagi kita pelayanan cuma orang-orang khusus. No, tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang melayani karena melayani adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Melayani adalah panggilan bagi setiap orang percaya sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan. Melayani dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini 1 Petrus 4 ayat 10. Sebab itu sebagai pengelola yang baik. Jadi masing-masing kan kita sudah menerima kemampuan, pemberian-pemberian yang berbeda dari Allah. Dan selanjutnya dikatakan sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah. Jadi dikatakan sebagai pengelola yang baik. Dengan melayani membuktikan bahwa kita adalah pengelola yang baik. Katakan amin. Ya, dengan melayani membuktikan bahwa kita adalah pengurus yang baik, pengelola yang baik. Dengan melayani kita membuktikan bahwa kita adalah pengelola yang baik, pengurus yang baik. Sama halnya contohnya ketika orang meminjamkan sesuatu kepada kita, misalnya orang meminjamkan motornya untuk
untuk siapa? Untuk Kak Rofi misalnya, untuk Pastor Rofi meminjamkan motor untuk dia ya. Mungkin pinjam 1 minggu, dia kasih pinjam 1 minggu. Tapi berjalannya waktu setelah mau kasih balik ini motor, setelah mau kasih pulang itu motor kepada orang yang ada kasih pinjam, itu kaca spion sudah ada, itu kursi robe atau sudah ada, jual di base itu aku teh. Nyana bercanda. Jadi maksudnya si balik itu pinjaman, itu motor sudah gores-gores, segala yang tuh yang ada di motor itu dikembalikan dalam keadaan tidak baik. Setelah dikembalikan pasti orang yang kasih pinjam itu tidak 2 kali mesti pinjam, betul tidak? Itu gambaran sebagai pengelola yang baik, itu gambaran. Pasti orang tidak mau kasih pinjam ulang. Tetapi kalau dia mengurus dengan baik, dia cuci, dia kasih bersih. Kalau ada yang kurang baik, dia kasih baking jadi lebih baik. Pokoknya dia baking seperti itu, dia punya, dia jaga dengan baik. Dia buat segala yang terbaik agar supaya ketika dikembalikan, pemiliknya akan merasa senang. Berikut kalau mau pinjam, mau dapat ulang atau enggak kira-kira? Pasti mau dikasih pinjam, bukan cuma motor, dia otole boleh, kira-kira seperti itu. Kalau didapati bahwa dia bisa mengurus dengan baik, dia bisa menjaga dengan baik apa yang dipercayakan kepadanya. Dan saya yakin firman Tuhan datang bagi kita semua mengajarkan kepada kita bahwa dengan melayani itu membuktikan bahwa kita menjadi pengelola yang baik. Amin. Amin. Menjadi pengelola yang baik. Lanjut, Tuhan kasih kemampuan bagi kita. Tuhan kasih kemampuan kepada kita dalam pelayanan. Dikatakan selanjutnya untuk kepentingan bersama. Jadi kemampuan-kemampuan yang Tuhan kasih kepada kita, karunia-karunia yang Tuhan kasih kepada kita, itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu kemampuan-kemampuan Tuhan kasih, itu digunakan tujuannya untuk kepentingan bersama. Mari bilang di kanan kiri, bersama. Ya, untuk kepentingan bersama. Rick Warren bilang satu-satunya cara Anda dapat melayani Tuhan adalah dengan melayani orang lain. Dia bilang seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau melayani itu bukan tentang kita, tetapi bagaimana kita mau mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, dan itu bukanlah hal yang mudah. Itu bukanlah hal yang gampang bagi kita secara manusia untuk melayani, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain. Itu tidak mudah bagi kita manusia. Tetap oleh karena itu kita butuh Roh Kudus untuk selalu menuntun kita, menolong kita. Dan saya percaya bahwa kita dengan melayani itu baik untuk kita, karena itu adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Sama-sama katakan amin. Dengan melayani, walaupun itu sulit bagi kita untuk belajar untuk mengutamakan orang kepentingan, itu sulit bagi manusia, bagi kita secara manusia. Tetapi dari sini kita belajar bahwa dengan melayani itu sementara membentuk orang kehidupan, itu baik untuk orang supaya orang karakter semakin hari semakin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan mau orang kehidupan, orang karakter semakin hari semakin diubahkan menjadi lebih baik, semakin serupa dengan Kristus, yaitu lewat melayani. Di sana Torah akan dibentuk, Torah akan banyak belajar di situ. Tuhan akan banyak memproses kita. Semua orang percaya melayani karena Tuhan sudah berikan kemampuan bagi kita. Gunakan sebagai bukti bahwa kita adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran yang kedua, slide selanjutnya. Kebenaran yang kedua, melayani supaya diakui daripada tidak ada kesibukan, lebih baik melayani. Itu pemahaman yang salah. Melayani supaya diakui, dianggap penting. Oh, kalau kita tidak mau jalan, itu bukan seperti itu. Itu pemahaman yang salah. Tujuan melayani adalah supaya Allah
dimuliakan. 1 Petrus 4 ayat 11 firman Tuhan berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di saat kita melayani Tuhan, motivasinya, tujuannya kita perlu tahu bahwa supaya Tuhan dimuliakan. Memang Tuhan memakai kita, memang Tuhan memberikan kemampuan kita pakai untuk melayani Tuhan. Tetapi tujuannya bukan untuk supaya orang yang dipuji, tetapi supaya Allah dimuliakan. Kalau orang tahu bahwa supaya Allah dimuliakan, maka orang akan berusaha memberikan yang terbaik yang ada pada kita. Karena kita tahu kita sementara memuliakan Tuhan. Supaya Allah dimuliakan lewat apa? Lewat pelayanan, lewat apa yang kita berikan kepada Tuhan. Melayani supaya Allah dimuliakan. Tujuan melayani itu kebenaran yang kedua, supaya Allah dimuliakan. Lanjut kebenaran yang ketiga. Ada yang berpikir bahwa melayani karena terpaksa, apalagi sekurang itu terus sudah bilang-bilang, melayani, sekurang dah singgung-singgung. Nah, jangan sampai orang melayani karena terpaksa, tapi kita harus melayani pelayanan kita, melayani karena mengasihi. Ulangan 11 ayat 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Puji Tuhan. Orang akan melakukan segala sesuatu dengan sukacita kalau dia tahu bahwa dia melakukan itu untuk orang yang dia cintai, dia kasihi, betul? Ya, tidak jauh-jauh contohnya orang-orang yang anak-anak muda yang lagi pacaran, pasti mereka akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk orang yang mereka kasihi. Untuk orang yang mereka cintai, mereka akan melakukan dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, dengan sukacita, karena mereka tahu mereka melakukan untuk seorang yang mereka cintai, untuk seorang yang mereka kasihi. Bukan cuma sampai di pacaran, tapi setelah menikah juga lebih semangat. Amin. Lebih semangat lagi karena tahu memberikan sesuatu untuk orang yang dicintai, dikasihi. Poinnya, orang akan rasa berat melakukan sesuatu kalau terpaksa. Sebaliknya, orang akan merasa sukacita, damai sejahtera, bahagia kalau orang melakukan segala sesuatu atas dasar cinta, atas dasar kasih. Kalau orang melayani atas dasar cinta, atas dasar kasih kita kepada Tuhan, maka orang tidak akan merasa bahwa ini beban, tapi orang merasa bahwa ini sukacita bagi kita dalam melayani Tuhan. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, sama-sama bilang terakhir, keempat, kebenaran yang keempat. Yang keempat, ada orang yang berpikir bahwa melayani hanya di gereja, hanya 2-3 jam saja di gereja itu nutup melayani. Bukan hanya itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tetapi melayani juga itu di mana saja kita berada. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang sering sekali orang jadi dengar, jadi motivasi pada orang untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita. Jadi bukan berarti orang berpikir oh ya sudah usah jodang pelayanan di gereja kalau melayani itu di mana saja, bukan seperti itu. Maksud saya bahwa melayani di gereja itu baik bagi kita supaya kehidupan kita, karakter kita semakin hari semakin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, dan melayani di mana saja kita berada itu berbicara tentang bagaimana hidup kita jadi berkat bagi orang. Amin. Bagaimana orang hidup ini menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Kolose 3 ayat 23, kalau orang lihat di ayat-ayat sebelumnya, di dalam ayat 18, ayat 19, 20, 21, 22, itu sebelum ayat
apapun juga yang kamu perbuat, ternyata di ayat 18 itu dibilang, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hati. Mungkin orang bertanya, apa maksud kaitannya? Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dan di ayat 23 baru muncul ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini satu perikop, ini satu bagian. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya, kenapa dikatakan pertama hai istri, hai suami, hai anak, hai hamba-hamba. Menurut pemahaman saya bahwa apapun yang kita lakukan bukan cuma di gereja kita melayani memberikan yang terbaik. Tapi menurut pemahaman saya bahwa kenapa di ayat sebelumnya dikatakan hai istri, hai suami, hai anak, hai hamba. Bahwa bukan cuma di gereja kita berikan yang terbaik, tapi ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di sekolah, ketika kita ada di tempat kita bekerja sebagai hamba, sebagai karyawan, sebagai atasan mungkin, dimanapun kita berada, kita akan memberikan yang terbaik karena kita tahu kita sementara melakukannya untuk Tuhan. Amin. Jadi pelayanan bukan cuma hanya di gereja, tetapi di mana saja Tuhan tempatkan kita. Kita melayani karena kita tahu hidup kita jadi berkat bagi orang. Di gereja kita dibentuk, di luar kita jadi berkat. Amin. Yang terakhir sudah tadi maksudnya yang keempat. Jadi 4 kebenaran tentang melayani. Pertama, semua orang percaya melayani. Yang kedua, tujuan melayani supaya Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, melayani karena mengasihi. Yang keempat, melayani di mana saja Tuhan taruh, Tuhan tempatkan. Itu 4 kebenaran tentang melayani. Ada banyak kebenaran yang lainnya. Tapi pagi hari ini orang belajar 4 kebenaran supaya orang akan semakin dibakar lagi orang sampai semangat untuk melayani Tuhan. Ayat penutup bagi kita semua Markus 10 ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Ini perkataan Yesus, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mengapa hidup yang melayani itu penting? Karena dari ayat ini kita tahu Yesus sudah memberikan teladan bagi kita semua. Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sudah memberikan teladan, Yesus sudah memberikan contoh. Yesus satu-satunya teladan kita, teladan yang harus kita ikuti apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perbuat. Yesus tidak melarang kita untuk menjadi besar. Bukan besar secara badan ya, besar artinya menjadi semakin hari semakin ditambahkan, artinya Tuhan tidak melarang orang untuk menjadi besar, tetapi Yesus memberitahu jalan yang benar untuk menjadi besar yaitu dengan cara melayani.